lagi terkait dengan persoalan alur penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Baik, kita langsung masuk saja. Ya, kebetulan di sini saya sudah membuat PowerPoint. Ya, sedikit saya perlu sampaikan terkait dengan persoalan pentingnya memiliki kompetensi dalam hal pembuatan LPJ. Jadi dalam pembuatan LPJ ini, supaya bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada, maka perlu kita menguasai regulasi. Ya. Khususnya dana desa ini ada dua regulasi yang sangat penting. Pertama, Permendagri nomor 20 tahun 2018, kemudian mekanisme pengadaan barang dan jasa. Khusus untuk desa, kita sudah cukup mengacu kepada LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Desa nomor 12 tahun 2019. Ini yang terbaru. Jadi ini LKPP juga sudah mengalami perubahan beberapa kali. Jadi andaikan kita mau masuk kepada atau tenaga ahli, maka kompetensi kita itu harus diuji. Kalau terkait dalam pembuatan LPJ ini, diuji sesuai dengan pemahaman kita. Bagaimana pemahaman kita, kemudian bagaimana penerapannya di lapangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari APBDes. Ya. Jadi APBDes ini dalam penyusunannya kita mengacu kepada LKPDes yang sudah ditetapkan. Jadi bicara tentang LKPDes yang ditetapkan ini berarti sudah ada perdesnya terkait dengan persoalan LKPDes. Itulah dasarnya kita menyusun APBDes. Setelah teman-teman membuat APBDes atau menyusun APBDes, selanjutnya itu kita membuat DPA. Jadi yang berkewenangan di sini dalam proses penyusunan LPJ ini itu antara lain ada Sekdes, ada Kaur Keuangan, ada Kaur yang membidangi terkait dengan persoalan kegiatan fisik. Ini kalau saya tidak salah adalah Kaur Kesejahteraan. Kemudian TPK. Jadi TPK ini diadakan apabila Kaur yang terkait dianggap tidak terlalu mempunyai atau menguasai kegiatan yang akan dikerjakan. Sehingga dia perlu dibantu dengan TPK yang memahami terkait dengan persoalan konstruksi atau kegiatan yang akan kita kerjakan.
agar tidak salah-salah. Jadi DPA ini ada 3. Yang pertama adalah RAB yang terdapat di dalam RKPDes. Ya, ini sebagai dasar kita menghitung membuat RKA. RKA ini adalah rencana kegiatan anggaran. Ini adalah rencana penarikan dana yang kita sudah jadwalkan berdasarkan kalender atau bulan. Jadi ada perkiraan di situ kira-kira dana ini cair tanggal berapa, kemudian kita akan melakukan penarikan untuk dijadikan kegiatan. Jadi RK ini akan terakumulasi beberapa jenis kegiatan. Sehingga anggaran yang cair di tahap, katakanlah tahap 1, itu sudah sesuai dengan RK. Bisa jadi mungkin masih ada sisa di rekening. Ya, tergantung rencana penggunaan dana kita. Kemudian RKKD, rencana kerja kegiatan desa. Ini kalau saya perhatikan formatnya mirip-mirip dengan RKPDes. Ya, pada intinya adalah menggambarkan tentang jenis kegiatan, volume, kemudian terkait dengan lokasi termasuk anggaran. Sebagai bahan informasi awal kepada supplier. Selanjutnya teman-teman akan melakukan survei harga atau TPK. Jadi RAB ini bukanlah akhir sebenarnya, tapi hanya sebagai anggaran awal dalam proses perencanaan. Pada intinya RAB itu menggambarkan terkait dengan persoalan volume kegiatan, item-item kegiatan, kemudian analisa kebutuhan bahan atau material dan KOK. Kemudian pengalinya itu adalah harga. Harga ini masih bisa berubah. Jadi dia tergantung hasil survei, kemudian terkait dengan persoalan hasil negosiasi. Jadi terkait dengan persoalan survei harga ini paling sedikit